Shalom Bapak Ibu semuanya, puji nama Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah online GPPS Kampung Duri. Meskipun kita saat ini masih beribadah di rumah, tapi saya percaya bahwa setiap kita punya kerinduan untuk kita memuji, memuliakan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, dan sebelum kita mulai, kita akan sama-sama bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu bagi kami Bapak. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang tetap menyertai kami Tuhan. Di tahun 2021 ini, kalau kami juga boleh merasakan setiap rencana dan juga pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau datang dengan segenap kerinduan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya urapan Allah hadir di tengah-tengah kami Tuhan, hadir di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, dan Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami pada pagi hari ini Bapa. Biar kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan ada di setiap kami, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan untuk kami boleh merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu, di dalam setiap kehidupan kami, untuk hidup kami boleh semakin diperbarui di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita siap untuk memuji Tuhan. Mari, saya mau ajak kita sama-sama naikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita disatukan Tuhan di dalam kasih Kristus. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Oh Tuhan, satukan kami. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari bergandengan tangan dalam kasih, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, hari ini kurasa bahagia. Haleluya. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Oh, bergandengan tangan dalam kasih, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan
rasakan kita. Mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini biar kiranya kita mau diajar untuk kita menjadi pribadi yang lebih lagi mengenal Tuhan. Kita menjadi pribadi yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mau naikkan pujian seperti rusa yang haus, pribadi yang mengenal hatimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Suruh isi hatiku, Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita mau kembali katakan, seperti rusa yang haus, biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita haus akan kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang. Bagai tanah
Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun berada, salam sejahtera. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2021. Banyak hal, banyak perkara yang kita sudah lewati sepanjang tahun 2020. Dan kalau kita bisa menjalani serta mampu tegak berdiri sampai detik ini, jangan pernah kita berkata bahwa semua ini karena kebetulan, karena kuat gagah kita, tetapi semua ini karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada kata lain selain kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara kekasih, senang sekali pada hari ini saya boleh menyapa Ibu Bapak Jemaat GPPS Kampung Duri Gang Murni dimanapun berada, beserta Gembala yang tercinta Ibu Alun. Selamat tahun baru Ibu Alun. Saya percaya kita semuanya boleh berjumpa sehat-sehat karena kemurahan Tuhan begitu besar untuk kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau pagi hari ini kita ada, saya bersyukur, berterima kasih, dan firman Tuhan pagi hari ini saya diberi tema yaitu jawaban dari krisis. Saudara, tanpa terasa kita sudah menjalani 2020, banyak sekali hal-hal yang membawa kita, bahkan seluruh dunia merasakan krisis demi krisis. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara pelayanan kita, cara berpikir kita, dan cara hidup kita sehari-hari. Nah, pagi hari ini diberikan kepada saya ada 3 krisis, yaitu krisis relasi, krisis pengorbanan, dan krisis kasih. Dan pagi hari ini biarlah kita boleh mendapatkan jawaban dari krisis-krisis yang ada, yang Tuhan izinkan kepada kita. Sekalipun pandemi COVID-19 ini yang selama 10 bulan telah membuat kita lelah, telah membuat kita capek, namun iman kita kepada Yesus dan semangat doa kita tidaklah goyah. Bahkan semakin hari kita semakin kuat. Nah, apa itu yang disebut dengan krisis relasi? Relasi adalah sebuah hubungan. Kalau sampai sebuah hubungan mengalami krisis, kita harus tahu dulu kalau relasi sebuah hubungan, esensi dari relasi adalah sebuah komunikasi yang seharusnya tidak mengalami krisis kalau kita berpandangan luas, yaitu komunikasi. Bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet, bisa lewat telepon, bisa lewat video call. Masih tetap kita bisa menjalin hubungan relasi kita. Tetapi kalau kita hanya sebatas ingin ketemu, ingin kumpul bersama, nah itu memang sebuah peradaban orang-orang timur, peradaban kita sebagai makhluk sosial, makhluk sosial ciptaan Tuhan yang untuk Indonesia ini punya moto yaitu mangan ora mangan, sing penting kumpul. Nah, dengan adanya PSBB, nah sekarang bukan lagi PSBB, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19 ini. Kita nggak boleh berkumpul. Jadi masalahnya bukan soal hubungan atau komunikasinya, tetapi pertemuannya ini. Untuk sementara waktu pertemuan ini ditangguhkan karena kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Nah, ini menjaga jarak, Terus tidak mendatangi kerumunan. Sekarang bukan lagi 3M, sudah 5M.
Tapi bagaimanapun kita sebagai anak Tuhan, Tuhan izinkan ini melatih kita untuk tetap taat, disiplin tingkat tinggi. Kita dilatih dengan disiplin dengan apa yang ada di hadapan kita. Nah, dengan disiplin tingkat tinggi ini kita dilatih untuk tetap taat. Dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, untuk pertemuan-pertemuan ini ya, yang sementara waktu untuk membatasi atau pemutusan hubungan penularan dari COVID-19 ini, kita nggak boleh berjumpa dalam skala besar kecuali keluarga yang satu rumah. Nggak boleh terima tamu atau kita nggak boleh pergi ke berkerumun. Nah, itu mungkin yang dirasakan sebagai krisis relasi. Coba kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25, firman Tuhan katakan kepada kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sadar atau tidak sadar, kita sedang berjalan di dalam penggenapan Tuhan, yaitu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau firman katakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Jadi pertemuan ibadah tidak hanya pertemuan secara fisik bertemu, tapi esensinya adalah ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu suatu perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Misalnya seperti berdoa, ya, berbuat baik, dan bersama-sama kita melakukan kebaikan yang memuliakan Tuhan. Kita bisa lakukan jarak jauh untuk sekarang ini dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Nah, di sini dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Padahal sekarang kita harus menjauhkan diri. Sepertinya bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dan ini yang mungkin dirasakan sebagai krisis relasi. Tetapi sesungguhnya bila kita memahami apa artinya relasi, yaitu hubungan komunikasi, kita tidak akan mengalami. Karena bisa dilakukan, tetap kita bisa berkomunikasi lewat media massa, lewat telepon atau yang sebagainya, tadi saya sudah sebutkan itu. Esensinya yaitu untuk tetap masih bisa kita berkomunikasi dan tetap kita bisa beribadah. Yang ibadah namanya ibadah, ya tidak selalu harus di dalam gereja. Ya kita berbuat baik, kita melakukan tadi esensi ibadah yaitu perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Tuhan. Justru ibadah yang baik itu kelihatannya, ya kalau di gereja semua kelihatannya kayak malaikat. Tapi di luar gereja, ya, di luar bergereja, bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan, melakukan firman Tuhan itu sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Ya, saya rasa kita cukup jelas karena dalam tempo yang sangat singkat, hanya 30 menit membahas 3 hal, ya memang tidak mudah. Tapi biarlah pagi hari ini kita boleh mengerti bahwa krisis relasi ini tidak harus kita sampai ketakutan atau sampai mendalam atau sampai menjaga putus hubungan gitu, tidak. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita banyak waktu dengan keluarga. Hubungan kita keluarga semakin terbina antara suami istri, antara ayah ibu, antara keluarga, ya, antara ayah ibu dan anak, menantu dan cucu, ya, itu malah terbina baik. Sehingga jawaban dari krisis relasi ini adalah tetap kita menjaga komunikasi kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa Tuhan memberitahu. Ya.
peristiwa cerita Yusuf, saya yakin dan percaya kita semuanya sudah mendengar dan mungkin hafal karena dari sekolah minggu kita sudah diceritakan bagaimana Yusuf dijauhkan atau dibuang dari saudara-saudaranya. Tetapi pada akhirnya Yusuf adalah orang yang menolong keluarga, menolong bangsanya di suasana, di situasi krisis. Nah, saya tadi katakan bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak beritahukan. Kita lihat di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Bagaimana kalau ini terjadi, krisis-krisis ini terhadap kita. Yeremia 33 ayat yang ketiga memberikan jawaban kepada kita. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi pada waktu kita berseru, Tuhan menjawab. Satu komunikasi, hubungan, relasi kita kepada Tuhan tidak terputus. Tidak mengalami krisis. Kalau kita memang selalu menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu. Tadi saya katakan bahwa sesuatu yang akan terjadi tidak hanya demikian saja. Ya, kalau saudara amati Tuhan izinkan COVID-19 ini, masa pandemik ini adalah masa persiapan-persiapan kita. Dan inilah cara Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya sudah sangat dekat. Supaya kita siap sedia. Jadi caranya poin yang pertama bagaimana? Kita berseru kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjawab krisis-krisis ini? Poin pertama adalah berseru kepada Tuhan. Untuk apa kita berseru kepada Tuhan? Untuk kembali menjalin hubungan relasi kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab dan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar. Yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Nah, ini semua bisa terjadi kalau kita menjalin relasi, menjalin komunikasi, menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar. Nah, kalau kita nggak pernah berhubungan, kita nggak pernah komunikasi, kita nggak pernah menjalin, itu yang dikatakan juga ibadah, perbuatan yang menyatakan bakti kita kepada Tuhan, berdoa, ya berbuat baik, segala sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan aku akan memberitahu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, ya ini yang hal-hal tidak kau ketahui. Coba kita ingat kembali tahun 2019. Pada waktu 2019 tidak ada satu orang pun yang akan bicara atau tahu bahwa 2020 akan terjadi COVID-19 ini yang seperti kita alami. Dan ini pula kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2021. Tetapi Tuhan sangat baik mempersiapkan kita. Dengan pandemik ini kita banyak waktu untuk kembali kita menjalin hubungan relasi kita. Kalau relasi kita dalam skop yang kecil kita hanya melihat bahwa pertemuan-pertemuan itu secara fisik dan sekarang ini yang dilarang, maka kita merasa seperti terisolir. Kita merasa seperti krisis relasi. Tetapi kalau kita tetap tahu esensi relasi adalah sebuah komunikasi, kita malah bisa menjalin terus dan tidak putus. Nah, saudara yang kekasih, bagaimana dengan relasi krisis pengorbanan? Krisis pengorbanan yaitu sebenarnya Alkitab juga sudah kasih tahu kepada kita. Coba kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Inilah ciri-ciri manusia di akhir zaman.
Kalau pagi hari ini saudara ingin mendengar bagaimana krisis pengorbanan, Alkitab sudah memberitahukan terlebih dulu. Justru tadi dikatakan, aku akan memberitahu hal-hal yang tidak kau ketahui, yang tidak kau pahami. Nah, ini sudah diberitahu sejak dulu. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Bagaimana bisa terjadi krisis pengorbanan? Karena manusia-manusia yang hidup di akhir zaman seperti ini, hanya mencintai dirinya sendiri, mementingkan kepentingan sendiri, sehingga tidak mau berkorban atau bertolong-tolongan, tidak mau melakukan sesuatu. Padahal Tuhan memberi contoh kita bahwa di dalam proses Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan sendiri sudah berkorban, mati di kayu salib sampai titik darah penghabisan. Tuhan sudah memberikan teladan. Nah, bagaimana jawab daripada krisis pengorbanan ini? Biarlah kita tetap fokus kepada Tuhan, tidak mencintai diri sendiri. Kita lihat di ayat yang ketiga. Kita lihat di ayat yang ketiga dari 2 Timotius. Orang yang tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini ciri-ciri manusia akhir zaman. Ini ciri-ciri orang yang kita jumpai. Oleh sebab itu, tema yang sangat menggigit ya yang diberikan kepada saya, bagaimana kita mendapatkan sebuah jawaban dari krisis pengorbanan ini. Firman Tuhan sudah memberitahukan, oleh sebab itu jangan kita ada di kategori tadi yang disebutkan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kembali kepada firman. Untuk kita tetap fokus kepada firman, tidak fokus kepada masalah. Memang kita ada di lingkungan masa yang sukar, kita ada di manusia-manusia yang model seperti itu. Sehingga dari kacamata pandang kita bahwa kita katakan krisis pengorbanan. Tetapi krisis pengorbanan ini pun sudah dilalui di dalam cerita Yusuf itu tadi. Yusuf berkorban sekian puluh tahun, tapi akhirnya dia bisa memenangkan sebuah bangsa. Dan dia juga bisa menyelamatkan keluarga besarnya. Jadi firman Tuhan sangat relevan dan contoh-contoh seperti ini sudah ada di firman Tuhan. Dan bagaimana kita mendapat jawaban dari krisis kasih? Firman tadi juga sudah mengatakan bahwa manusia hanya mengasihi diri sendiri. Masa bodoh dengan yang lain. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi krisis kasih ini? Saudara yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Memang tidak mudah untuk kita lakukan atau kita lalui. Lukas 13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat yang ke-24 mengingatkan kepada kita. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jadi bagaimana kita mengalami atau bagaimana kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari krisis-krisis, dan masih banyak krisis lagi, dan masih banyak variasi fenomena krisis-krisis yang kita hadapi. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia.
Yesus katakan berjuang. Jadi ada sebuah upaya, effort, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kemauan. Ya. Bukan bondo nekat tidak, tetapi satu kemauan, satu antusiasme, kemauan yang besar untuk berjuang. Tuhan aja katakan berjuang untuk masuk pintu. Berjuang nomor satu apa? Mengalahkan diri kita sendiri. Kalau kita mau mencintai diri kita sendiri, firman katakan kasihilah sesamamu manusia, bahkan kasihilah musuhmu. Jadi bertolak belakang dengan firman dan kita harus kembali kepada firman. Ingat, nah itu perjuangan kita mengalahkan diri kita sendiri untuk kita mengasihi orang lain. Untuk kita mengasihi musuh kita. Karena itu yang Tuhan ajarkan. Bahkan Tuhan katakan banyak orang akan berusaha untuk masuk. Jadi kalau kita enggak berjuang, mereka orang-orang itu yang dikatakan banyak orang akan berusaha untuk masuk. Tetapi tidak akan dapat. Nah bagaimana kalau kita eng-eng, kita enak-enak aja, kita enggak berusaha. Nah yang usaha aja enggak masuk. Mari saudara, saya bangkitkan iman saudara. Berusaha bukan karena kita krisis relasi atau krisis pengorbanan atau krisis kasih. Tapi kita punya Yesus. Berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak. Caranya banyak sekali Alkitab menuntun kita. Alkitab mengarahkan kepada kita. Dan Tuhan ingatkan banyak orang loh yang berusaha. Kalau kamu enak-enakan, yang usaha aja gak bisa masuk, apalagi yang enak-enakan. Nah melalui firman pagi hari ini, biarlah kita boleh diingatkan juga. Ya, untuk tetap gigih di dalam perjuangan kita. Mengatasi segala krisis yang Tuhan yang Tuhan izinkan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yusuf di dalam Kejadian 47 ayat yang ke-13 mengingatkan kepada kita untuk membangun lumbung, untuk mengalami, untuk mendapatkan jawaban krisis ekonomi atau krisis keuangan. Di sini dikatakan di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sampai seperti titik ini tidak ada makanan. Kita bersyukur untuk Indonesia, kita berterima kasih untuk Presiden kita Jokowi ya, yang masih bisa mengatur perekonomian Indonesia sehingga Indonesia tidak terjadi kelaparan yang signifikan, yang dahsyat. Ya. Hari ini kita masih bisa makan berapa kali? 3 kali, makanannya enak-enak lagi ya. Nah firman ingatkan pada kita di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Sampai terjadi krisis yang benar-benar krisis. Untung Indonesia tidak terjadi ini. Jadi saya katakan tadi bahwa banyak hal yang kita sudah lewati di 2020. Ya. Banyak hal, banyak perkara. Tetapi janji Tuhan tetap setia. Dan Tuhan katakan aku yang menyertai kamu sampai kesudahan alam. Amin. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita piatu. Dan Tuhan tidak pernah permalukan kita. Nah saudara, lalu bagaimana tindakan Yusuf di ayat 23? Ya. Dikatakan bahwa di ayat 23 dari pasal yang sama, berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Bagaimana kita menghadapi sebuah krisis yang okelah, saya katakan yang sangat penting tidak hanya krisis relasi, krisis pengorbanan, krisis kasih, tapi krisis keuangan, krisis finance, ya, krisis finansial kita. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana kita untuk mendapatkan jawaban? Menaburlah. Firman ajarkan kepada kita.
Mungkin kita berpikir, aduh Bu, untuk hidup sehari-hari saja susah, kita suruh menabur. Ibu jangan salah sangka, kalau menabur bukan hanya menabur uang, bukan hanya menabur materi, tetapi kita bisa menabur waktu, kita bisa menabur kebaikan, kita bisa menabur kasih kita kepada orang, kita bisa menabur doa, kita mendoakan seseorang dengan yang lain. Sekalipun jarak jauh, saya percaya dan banyak hal yang saya sudah dapatkan bahwa doa memang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Doa itu penuh kuasa. Bahkan firman-Nya katakan orang benar bila berdoa dengan yakin sangat besar kuasanya. Nah, bagaimana kita mengalami, kita nggak tahu lagi ya apa yang akan terjadi di 2021. Yang pasti corona belum selesai. Ya, kita sudah nggak usah bicarain corona kapan selesai. Yang perlu kita bicarakan adalah bagaimana kita boleh membangun hubungan kita dengan Tuhan, membangun relasi kita kepada Tuhan, bahwa diajarkan untuk kita menabur. Di dalam Kejadian 26 ayat yang ke-12. Kejadian 26 ayat yang ke-12 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Seneng kalau baca ini, tapi pada waktu menaburnya saudara masih pakai ngotot, wah ya, hati-hati. Tawarikh katakan Tuhan berkenan atas keikhlasan, Tuhan berkenan atas ketulusan. Jadi kalau nabur jangan pakai ngotot, kalau nabur jangan pakai marah-marah, jangan terpaksa. Ya. Dengan ikhlas dikatakan Tuhan berkenan. Nah, bagaimana kita menabur? Saya percaya ya, kita semua sini sudah tahu akan firman Tuhan. Apa yang menjadi miliknya Tuhan kita kembalikan. Tuhan telah memberikan kita 1 hari, 1 minggu, 7 hari, 6 hari kita bekerja. Masa 1 hari kita gak bisa buat Tuhan? Dan Tuhan telah memberkati kita. Jangan kita pakai semuanya. 10% itu Tuhan punya. Kembalikanlah haknya Tuhan. Jangan kita menjadi perampok-perampok. Kembalikan, itu punyanya Tuhan. Saya percaya kalau kita taat melakukan firman Tuhan, Tuhan juga menggenapi janji-janjinya. Kembalikan perpuluhan yang Tuhan punya, kembalikan. Nah setelah itu pakailah secukupnya. Memang kalau kita mau hitung gak akan cukup. Tetapi Tuhan mampu, amin. Tuhan mampu. Saya bisa bicara demikian, kehidupan kami tidak ada yang menggaji. Terlebih masa pandemi, gereja tutup sama sekali. Tidak ada aktivitas. Tapi Tuhan pelihara saudara. Jangan takut, Tuhan pelihara. Burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak Tuhan. Tetaplah jaga hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Maka rahasia, kita nggak tahu akan terjadi krisis apalagi di depan kita nggak tahu. Tetapi lakukanlah, tetap menabur. Kalau kita nabur sekarang, kita akan nuainya 3 bulan, atau kita akan nuainya setahun lagi, atau nuainya 20 tahun lagi, atau nuainya 3 hari lagi. Tergantung apa yang kita tabur dan tergantung waktunya Tuhan. Kalau kita tabur kacang hijau, tumbuhnya toge, itu 3 hari jadi. Kita tabur biji mangga, ya, itu 6 hari baru keluar tunas. Ya, dan kita mungkin akan menuai 10 tahun. Ya. Nah semua adalah tergantung waktunya Tuhan. Tapi yang penting kita lakukan menabur. Seperti tadi yang Ishak lakukan. Dia menabur di masa krisis, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Banyak hal yang kita harus lewati, dan di masa-masa ini adalah percepatan teknologi akhir zaman yang membawa kita, ya seusia saya mungkin kurang mudeng lah ya, kurang bisa untuk digital, untuk komputer atau untuk lain sebagainya seperti itu. Tapi semua sedang berjalan di dalam pengenapan firman Tuhan. Di dalam percepatan teknologi akhir zaman ini, ya dalam dekade ini manusia sedang menciptakan suatu gelombang yang sedang merubah kultur budaya seluruh masyarakat dunia melalui teknologi. Sedang merubah seluruh dunia, bukan kita saja yang sedang dirubah. Artificial intelligence, pergantian kecerdasan manusia. Dulu kalau saudara di jalan tol, banyak pintu-pintu gerbang tol yang dijaga oleh manusia-manusia, oleh pegawai-pegawai jalan tol. Tapi untuk sekarang semua sudah ngetap pakai kartu, sudah tidak ada. Untuk sekarang pula nanti nggak lama lagi mobil pakai mobil listrik. Dan terus digantikan, nanti nggak lama lagi restoran pakai robot. Itu semuanya sudah tertulis. Kalau saudara baca di Wahyu 13 ayat 15 ya. Bahkan Pak Jokowi juga sering katakan bahwa perubahan menjadi gaya hidup kita, perubahan mental, ya perubahan revolusi mental, perubahan ekonomi kreatif ya. Nah, Wahyu 13 ayat 15 ini sudah dikatakan, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Bukan saja kehidupan, tapi diberi kuasa sehingga patung binatang itu berbicara juga. Nanti patung berbicara apa? Robot. Ini robot saudara, dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini sedang berjalan, sedang dibuat, sedang menuju ke situ. Jadi krisis-krisis tidak hanya sebatas mata kita atau sebatas yang kita tahu cuma sebegitu, tidak. Luas sekali, kita nggak bisa bahas dalam 30 menit. Karena perubahan-perubahan ini yang sedang ada di dalam dekade ini, manusia sedang menciptakan suatu gelombang yang sedang merubah kultur budaya manusia. Nah, kultur budaya manusia yang tadinya senang kumpul-kumpul, ya, senang bergerombol, silaturahmi, itu merupakan kebudayaan orang timur. Nah sekarang udah gak boleh lagi seperti itu, berkerumun gak boleh lagi, gerombol-gerombol nah gak boleh lagi. Sementara untuk mencegah penularan COVID. Nah perubahan kultur inteligensia, perubahan kultur kecerdasan ini, pergantian kecerdasan manusia. Robot yang ciptakan manusia, tapi kalau manusia salah itu robotnya bisa marah kepada manusia. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini Yohanes 10 ayat yang ke-10 menjadi ayat penutup bagi kita. Bahwa untuk segalanya Tuhan datang memberi hidup kepada kita. Sama-sama kita baca 2-3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku yaitu Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini tujuannya Tuhan, untuk kita menjaga atau membangun hubungan relasi, mengembalikan lagi hubungan kasih kita sehingga tidak terjadi krisis kasih, sehingga kita juga bertolong-tolongan membangun hubungan lagi satu dengan yang lain sehingga kita tidak terjadi krisis pengorbanan, karena Tuhan saja sudah berkorban buat kita. Biarlah kita juga boleh menyelamatkan yang lain. Tuhan katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ini Tuhan persiapkan untuk kita. Jangan waktu yang Tuhan berikan ini kita pakai dengan sia-sia. Dan Tuhan katakan, mempunyai
Aku datang supaya mempunyai hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Kalau kelimpahan di sini terus jangan mikir kelimpahan harta lagi. Tidak, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sehat, ya. Kelimpahan apapun yang baik dari Tuhan untuk kita. Dan Tuhan sanggup mempunyainya dalam segala kelimpahan. Biarlah pagi hari ini kita perbaiki hubungan kita kepada Tuhan, sehingga dalam masa krisis seperti ini, ya, kita tidak terkapar, tetapi kita lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga janji Tuhan supaya kita mempunyai hidup yang berkelimpahan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini yang merupakan jawaban dari segala krisis yang ada. Mampukan setiap kami untuk berjuang Tuhan. Karena kami tahu di dalam kami berseru kepadamu, Engkau memberitahukan hal-hal yang kami tidak pahami, yang kami belum ketahui. Sehingga perjuangan kami untuk terus lebih dekat kepadamu boleh menghasilkan kekuatan, kemampuan untuk kami tetap berdiri tegak di hadapan-Mu di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau pada hari ini firman-Mu mengingatkan kami kembali untuk tetap fokus kepada Tuhan. Karena di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun kami hidup di masa yang sukar, tapi kami punya Tuhan yang hebat, yang dahsyat, memampukan kita. Dan Tuhan mengingatkan untuk kita tetap terus menabur, agar di suatu saat, terlebih di suatu saat yang krisis apapun juga, yang pernah juga dialami oleh Yusuf, kami dapat menuai bahkan 100 kali lipat ganda tuaian jiwa-jiwa, tuaian kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Syukur Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami berdoa untuk KPPS Kampung Duri Gang Murni, untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Alun beserta seluruh staf pengembalaan dan sidang jemaatnya dimanapun berada. Kami percaya Engkau lawat satu persatu Tuhan. Pada waktu pagi hari ini mendengar, malam mendengar, pagi, siang, malam setiap hari mendengar firman-Mu. Engkau jamah dan lawat yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan yang sedang mengalami segala krisis apapun juga, kami percaya pada pagi hari mendapatkan jawaban yang dari Tuhan, bahwa kami harus berseru kepada Tuhan, kami harus berjuang, dan kami tetap fokus kepadamu Tuhan, dan kami tetap menabur apa yang Kau suruhkan di dalam Alkitab. Dan Kau katakan, iblis datang hanya mencuri, tetapi Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup berkelimpahan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pagi hari ini semua boleh mendapatkan kekuatan yang baru dan boleh mendapatkan jawaban dari segala krisis yang sedang dihadapi. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya pada pagi hari ini, biarlah kita angkat hati kita, angkat tangan kita ke hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan
Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap taat pada protokol kesehatan. Jangan lupa pakai maskernya, mencuci tangan dan jauhi kerumunan-kerumunan. Haleluya. Tuhan memberkati.